Baik, izinkan saya untuk memulai dengan pertanyaannya. Berapa banyak di antara saudara yang mengetahui kalau hukum kelima dari Dasatitah itu ada dua versi? Ada? Baik ya, kita perhatikan dua versi itu ya. Yang pertama adalah dari Keluaran 20 ayat 12. Inilah yang sering kali kita ucapkan. Mari kita baca bersama-sama dengan keras ya. Hukum kelima dari 10 perintah Allah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu versi pertama, saudara. Kita perhatikan itu. Lalu kita perhatikan ini yang kedua, tertulis di Imamat 19 ayat 3. Coba kita juga baca bersama-sama. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Coba saudara perhatikan lagi ya, perhatikan itu. Di mana letak perbedaan di antara dua versi? Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan kata ayah dan ibu. Sudah saya garis bawahi di sini ya. Coba perhatikan ayah dan ibu. Siapa yang disebut lebih dahulu di situ? Ayah. Yang bawahnya ibu. Jadi yang satu menyebut ayah terlebih dahulu, baru ibu, kan? Tapi yang kedua, yang pertama kali disebut siapa? Ibu, baru ayah. Nah, menurut saudara, apakah perbedaan ini substansial? Atau pantas untuk kita perhatikan? Bahwa ini mengandung makna dan arti yang sangat penting buat kita. Apakah memang ada pesan penting yang mau disampaikan dengan kita lihat variasi susunan ayah dan ibu itu? Atau menurut saudara ini hanya kebetulan saja yang tidak perlu untuk mendapat perhatian kita? Maka saudara, saya mencoba untuk melihat ahlinya Taurat Tuhan, yaitu orang Yahudinya, yaitu para rabinya. Ya. Kalau kita tanya kepada rabi Yahudi, itu ahlinya kitab Taurat, saudara, maka menurut rabi Yahudi, ini bukan kebetulan semata kalau susunannya seperti ini. Ya, menurut rabi Yahudi ini. Tetapi Tuhan memang menyampaikan firman-Nya dengan susunan balik-balik seperti ini dengan tujuan yang sangat penting dan sangat substansial. Yaitu, sekali lagi ini kata daripada tafsiran dari, kalau saudara tanya ke rabi Yahudi mengenai ayat ini, mengapa seperti ini, itu dia akan mengatakan bahwa hormat orang kepada ayah harus seimbang dan sama besarnya dengan hormat kepada ibu. Itu penjelasan para rakyat. Kalau saudara mau tanya detailnya, saya ini baca dari kitab para rabi Yahudi ya. Melalui perbedaan ini, kata rabi Yahudi, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Pertama, adalah wajar ya bila seorang merasa lebih akrab dengan ibunya. Apa sebabnya, kata rabi Yahudi? Sebab ibu itu yang melahirkan, ibu itu yang mengandung, ibu itu kemudian yang menyusui, ibu itu yang menimang, ibu itu juga yang mengasuhnya. Sangat dekat ikatan hati kepada ibunya. Namun, kata rabi Yahudi, justru karena kecenderungan alamiah itu,
Tuhan memerintahkan orang untuk menghormati ayah terlebih dahulu, baru ibunya. Kedua, di pihak lain kata Nabi Yahudi, juga lumrah semata ya, bila seorang anak itu menghormati ayahnya. Menghormati ayah lebih dahulu dari ibunya. Bukankah ayah itu adalah kepala keluarga, penopang keluarga, yang menghidupi keluarga dengan peluhnya, dengan jerih lelahnya. Dia juga ditetapkan oleh Allah sebagai imam dalam keluarga untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan bagi keluarganya. Dari ayahlah orang Yahudi itu belajar mengenai Allah dan hukum-hukum Allah. Namun, saudara, kata Rabi Yahudi, justru oleh karena kecenderungan atau kecondongan lahiriah seperti ini, Tuhan memerintahkan agar menghormati ibu lebih dahulu, baru ayah. Jadi, maksudnya, kata Rabi Yahudi, jadi ayah itu harus seimbang dengan ibu di mata kita ini. Maka kita harus menghormati ayah dan ibu secara seimbang. Itulah tafsiran para rabi Yahudi dengan perbedaan ayat ini. Namun saudara, mari kita lihat prakteknya bagaimana. Prakteknya bagaimana, saudara? Menurut saudara, apakah penghormatan kepada ayah itu sudah seimbang dengan penghormatan kepada ibu, atau sebaliknya? Siapa merasa sudah seimbang? Atau depend dan tergantung? Nah, saudara, coba kita perhatikan ya, kita merayakan Father's Day. Mother's Day secara official menjadi hari libur nasional di Amerika Serikat, US ini mulai kapan? 1914. Nah, sedangkan Father's Day yang kita rayakan hari ini mulai kapan? Tadi 14 bukan? Nah, sekarang baru dideklarasikan oleh Presiden waktu itu, Richard Nixon, menjadi hari libur nasional pada tahun berapa? 1972. Jadi selisih berapa lama? 58 tahun supaya keberadaan ayah di Amerika ini dirayakan sebagaimana ibu dirayakan. Jadi pemenangnya siapa? Ibu, saudara ya. Nah, lebih-lebih di Indonesia. Hari Ibu dirayakan tanggal berapa? 22 Desember, ditetapkan sebagai hari perayaan nasional, diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 16 Desember 1959. Nah, mari kita tanya, ada hari ayah di Indonesia? Jadi pemenangnya siapa lagi? Ibu lagi menang, saudara. Lagi-lagi ibu, saudara ya. Nah, meskipun di Amerika ini dirayakan Mother's Day dan Father's Day, nah, mari kita lihat, apakah orang merayakan Mother's Day seimbang dengan Father's Day? Seimbang nggak? Meskipun sudah ditetapkan sama, saudara ya. Siapa yang lebih mendapat perhatian istimewa? Ibu atau ayah menurut saudara ya? Nah, saya coba cari rincian statistiknya, saudara. Ya, ini statistik berarti survei, saudara. Jadi saya nggak banyak. Ini survei, ini orang mengadakan survei statistik sungguh-sungguh, saudara. Jumlah orang yang merayakan Hari Ibu di Amerika ini 85%. Nah, sekarang tanya, meskipun ada Hari Ayah, berapa yang merayakan ayah? 70%. Ya, 85 banding 70. Survei lagi, orang yang memberikan kartu ucapan karena jauh dari ibunya, untuk ibunya itu berapa persen? 85%.
Sedangkan orang yang memberikan kartu untuk ayahnya berapa? Tadi 85 bukan? Hanya 60%. Nah, ini hari Ibu anak-anak buka dompet bukan? Ya, kalau Mother's Day banyak bunga-bunga di jalan-jalan itu sudah ya. Nah, total pengeluaran untuk hari Ibu secara nasional di Amerika ini berapa miliar? Untuk hari Ibu saudara itu 20 miliar. Sedangkan untuk hari ayah berapa? Hanya 12 miliar saudara ya. Sekarang rata-rata pengeluaran orang secara pribadi dia mengeluarkan untuk merayakan hari Ibu dan merayakan hari ayah. Sama nggak? Pada hari Ibu orang berani mengeluarkan rata-ratanya di Amerika ini $170 untuk beli sesuatu untuk ibunya ya di hari Ibu itu. Sedangkan untuk hari ayah seperti hari ini tadi berapa? 170 ya. Nah, menurut survei hanya $100 untuk ayah ya. Jadi sering dikatakan di Amerika sendiri ini ya, kalau saya terjemahkan yang dikatakan di Amerika, hari ayah memang sama seperti hari Ibu, sama ya. Kemarin kita rayakan hari Ibu, hari ini kita rayakan hari ayah. Hanya jika Anda merayakan Father's Day tidak perlu mengeluarkan banyak uang seperti Mother's Day, saudara ya. Yang paling banter, paling tinggi hadiahnya dasi. Jadi siapa pemenangnya? Lagi-lagi Ibu. Nah, sekarang kita tanya GKI Sadlusi gimana? Merayakan Father's Day dan Mother's Day seimbang nggak? Kita nanti lihat makanannya. Saya udah lapar ya, nanti kita lihat makanannya ya. Menurut saya kita nanti bandingkan dengan Mother's Day yang sudah bukan ya. Siapa yang yakin sama saja? Nggak yakin? Siapa yang yakin bahwa akan lebih sedikit dan memprihatinkan? Di belakang ya. Atau lebih istimewa dan lebih banyak ya. Nah, itu hanya statistiknya. Dalam kenyataannya kita sering tidak memberikan perhatian, penghormatan, kasih kepada ayah dan ibu meskipun mereka adalah orang tua. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa ayah dan ibu itu sehingga penghargaan kita kepada ayah dan ibu juga harus seimbang ya dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimanapun mari kita camkan firman Tuhan ya. Menurut saudara, seberapa penting menurut saudara ayat-ayat ini? Bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Kita ini harus menghormati orang tua. Nah, mari kita hayati saat kita merayakan Father's Day. Sebenarnya perintah untuk menghormati orang tua, ayah dan ibu bagi umat Israel, saudara, itu sungguh sentral dan vital. Dan kalau Israel kita bayangkan sebagai bangsa dan negara, tapi firman Tuhan menyebut Israel juga termasuk Israel baru. Siapa itu? Kita semua umat Allah. Jadi perintah ini adalah perintah yang sangat sentral dan vital untuk kehidupan kita umat Allah. Begitu pentingnya. Perintah ini tidak disampaikan titik, hanya perintah hormati ayah dan ibu. Alkitab mencatat selalu disertai dengan kalimat berikut. Dan kalimat berikutnya itu adalah berkat dan kutuk. Nah, firman Tuhan ini disampaikan dengan konsekuensi, tidak titik saja. Baca dengan semua. Begitu dikatakan hormati ayah dan ibumu, tidak titik. Tadi apa? Supaya apa? Lanjut umurmu dan seterusnya. Ya. Begitu pentingnya dan vitalnya ayat ini diberikan. Perintah Tuhan ini diberikan kepada kita umatnya. Selalu disertai dengan janji Allah bagi yang mematuhi ayat-ayat ini. Tetapi juga disertai dengan hukuman dan ancaman bagi umat Allah yang melalaikan dan melanggar atau mengabaikan ayat-ayat ini. Jadi saudara,
sama-sama dahsyatnya. Berkat, saudara, yang dijelaskan terutama dari titah ini, titah kelima itu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi janji itu begitu dahsyat. Dahsyat, saudara, buat kita ya, untuk kita mengerti. Jangan kita mendurhaka, jangan kita mengabaikan ayat ini, saudara. Ini mengandung berkat yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita ini. Namun juga, saudara, jangan kita lupa untuk kita juga memperhatikan ancaman kutuk yang ada kalau kita mengabaikan ayat. Tidak kalah dahsyatnya. Berbuat durhaka itu terhadap orang tua. Dalam pranata hukum Israel, sekali lagi itu berarti buat umat Allah, ternyata dianggap, kalau saudara di Yahudi, orang yang durhaka terhadap orang tuanya itu terkategori sebagai tindak pidana kelas berat. Dan Alkitab menjajarkan itu dengan dosa yang paling serius. Dosa menghujat Allah. Coba kita perhatikan Imamat 29 dan juga diulang kembali di 24:15. Orang yang mengutuki, apa coba kita baca, ayahnya dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dan bukan cuma itu, saudara, ya, menurut si arif bijaksana yang menulis kitab Amsal di Alkitab kita ini, coba kita baca Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, apa? Pelitanya akan padam pada waktu. Apa itu artinya? Berkat tidak akan singgah dalam hidup seorang anak durhaka. Baik dalam hidupnya di dunia ini, terlebih-lebih apa? Nah, kalau orang Indonesia bilang di akhirat nanti. Kemudian kata daripada arif bijaksana ini, coba kita baca lagi Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah. Tidak usah dengan mulut kita ini mengolok ayah, mengumpat ayah kita, melawan ayah kita dan ibu kita. Tidak usah dengan tindakan, hanya mata. Kalau sudah lihat mata ibu dan mata saudara itu menyepelekan, menghina, merendahkan orang tua kita. Mata, baca lagi, yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Apa itu artinya? Artinya sekira pun ya di dalam hidupnya yang bersangkutan itu tidak mengalami kekurangan apa-apa. Saya berontak ayah saya, ibu saya durhaka, hidup saya baik-baik saja. Kita bisa bilang ada banyak orang yang seperti itu ya. Meskipun dia tidak menghormati, hidup saya baik-baik saja. Tapi ayat ini mengatakan, maksud dari ayat ini, ada burung gagak dan seterusnya, dan kemudian dimakan anak raja wali, ini bicara kematian. Orang yang mati, burung gagak akan datang memati ini, matinya akan sangat terhina. Yang terlebih di hadapan Allah. Jadi kalau dipatuk gagak dan dimakan anak raja wali itu artinya jasadnya itu nggak ada yang merawat. Bahkan tak ada yang bersedia untuk menerima jenazahnya itu. Itu maksud dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Mayatnya itu habis menjadi makanan gagak lembah dan anak raja wali. Nah, itu perjanjian lama, saudara. Tetapi semangat yang sama kita juga jumpai dalam perjanjian baru, saudara ya. Tidak kurang dari Yesus sendiri yang mengecam keras, saudara ya. Tadi pembacaan ayat, mungkin saya salah menaruh ayatnya ya.
saya mengajak nanti kita baca Matius 7, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengecam keras pemimpin-pemimpin agama Yahudi, saudara, ya, bahwa seolah-olah oke-oke saja kita menelantarkan kewajiban kita kepada orang tua, asal semua yang kita pakai itu untuk memenuhi kewajiban kita terhadap Tuhan. Uang saya ini sudah habis untuk persembahan kepada Tuhan, jadi mohon maaf papa mama, saya nggak bisa take care demi untuk pekerjaan dengan Tuhan. Atau saudara berkata, karena pelayanan saya atau kesibukan saya untuk Tuhan, lalu saudara mengabaikan ayah dan ibu saudara. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Sama sekali itu tidak oke. Kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap orang tua, take care terhadap mereka, memperhatikan dan seterusnya, itu dikatakan sama. Jadi Yesus menegaskan dengan sangat tegas, ya, di dalam Matius sangat 7 itu, bahwa kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap orang tua itu bukan pilihan ini atau itu, option yang boleh saudara pilih. Enggak, saya pilih Tuhan lalu saya enggak orang tua saya. Tidak boleh ini atau itu. Tuhan Yesus menegaskan sangat tegas, ini merupakan kewajiban rangkap, baik ini maupun itu. Kita hormat kepada Tuhan, pasti kita hormat kepada orang tua. Gak bisa kita pilih ini atau itu, tetapi ini rangkap, baik ini maupun itu kata Tuhan Yesus kepada mereka. Mustahil orang sanggup memenuhi kewajibannya kepada Tuhan sementara dia mengabaikan dan menelantarkan orang tuanya. Maka Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, hai anak-anak, tadi sudah dibaca kan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang sangat penting, ya. Itu yang tadi kita baca di Efesus. Coba kita tanya, mengapa penting? Mengapa penting? Kalau ukuran dunia, secara penting itu ada kalkulasinya. Nah, ini nggak penting, ini penting. Karena saudara punya kalkulasi-kalkulasi, ya, untuk menetapkan ini penting atau tidak penting. Mengapa penting, saudara? Tidak lain, saudara, karena ini merupakan urat nadi utama. Jadi kalau dalam tubuh ini ada urat nadi utama yang nggak boleh putus. Ini urat nadi utama peradaban dari manusia. Dan perhatikan saja dalam hidup ini, ketika orang kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya, maka ia akan kehilangan rasa hormat terhadap apapun. Kalau orang tuanya saja tidak dihormat, dia sudah tidak dapat hormat kepada siapapun. Maka ini buat umat Allah, para rabi Yahudi menyatakan, mengapa ini serius dan vital. Kalau orang tidak menghormati orang tuanya, jangan harap dia bisa menghormati apapun dalam kehidupan. Maka sudah hancur lebur peradaban umat manusia apabila orang tak mampu menghormati orang tuanya. Buat para rabi Yahudi berkata, itu pasti. Jadi perintah Allah, saudara, untuk menghormati orang tua itu menegaskan bahwa mesti harus ada yang kita hormati. Di bumi harus ada yang kita hormati. Ada yang mesti kita hormati dan harus dihormati, bukan karena kriteria dunia ini bahwa dia harus lolos kualifikasi yang kita tetapkan. Saya hormat kalau ini bikin, ada kualifikasi yang kita tetapkan. Juga bukan pula karena dengan melakukannya
tadi resikonya mati, resikonya dikutuk, lalu kita melakukannya untuk menarik manfaat. Tadi ada berkat, kita akan umur panjang kita, lalu sudah menghormati oleh karena ada udang di balik batunya, atau saudara mau menarik manfaat dari hal itu. Tetapi Alkitab saudara menyatakan, saudara, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita itu? Semata-mata karena dia adalah ayah dan ibu kita. Nah, ini ia adalah ia. Jangan sudah berikan kriteria lo sudah sakit hati dengan ayah, saudara, ibu, dengan berbagai macam. Karena ia adalah ia. Ia adalah ayah dan ibu kita. Yang kita hormati semata-mata karena mereka adalah ayah dan ibu kita. Betapapun buruk penampilannya, mungkin karena malu untuk mengakuinya, apakah dia itu mungkin cacat atau saudara sudah lalu sudah di Indonesia ada cerita maling kundang untuk tidak mampu mengakui ayah ibunya karena malu penampilannya atau apapun. Betapapun buruk penampilannya dan betapapun tidak membanggakan prestasinya buat kita yang bisa kita banggakan. Yang tidak mengangkat prestis kita kalau kita menyebut ayah kita. Tetapi penghormatan ayah dan ibu tidak didasarkan kepada semuanya. Dan buat firman Tuhan, saudara, bukankah ini dikatakan sebagai bayangan mini dari hormat kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita dengan Tuhan itu wajib dihormati. Semata-mata karena dia Tuhan. Jadi bukan kita menghormati Allah oleh karena saya diberkati Tuhan. Lalu kalau saudara sedang sengsara, apalagi seperti mengalami seperti Ayub, lalu saudara mengutuk-utuki Tuhan. Kutuki saja Tuhanmu itu, kata istri dari Ayub. Untuk apa kamu ikut Tuhan? Apakah kita menghormati Tuhan itu oleh karena begini dan begitu? Atau akan mengakibatkan ini dan itu? Memang ada prosperity gospel, kita ikut Tuhan supaya kaya, makmur dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca dengan tegas di dalam, bukan karena ini akan mengakibatkan itu dan ini, tetapi kita hormat kepada Tuhan karena keberadaan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Nah, inilah sikap yang lahir dari cinta yang murni. Satu cinta yang murni tidak menetapkan kriteria, walaupun meskipun apalagi unconditional. Hormat itu adalah cinta yang menyatakan ungkapan daripada kasih kita. Bahwa aku mencintaimu oleh karena engkau adalah engkau. Bukan kita setuju mungkin dengan kejahatan ayah kita, dan mungkin kita sama sekali kita benci dengan perbuatannya. Tapi toh keberadaannya sebagai ayah itu tetap adalah ayah kita. Juga bukan karena engkau begini dan begitu. Nah, mari kita rayakan ayah, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, ini Father's Day yang memerintahkan kepada kita untuk menghormati ayah kita itu. Kepadanya, kepada ayah kita itu, Allah memberikan tanggung jawab. Entah dia gagal melaksanakannya ataupun, tapi yang namanya ayah itu sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Dan Allah memanggil setiap ayah itu sungguh-sungguh, dan dapat lihat ayat firman Tuhannya, tidak usah kita baca. Ini buat orang Yahudi, buat kita umat Allah, buat saudara-saudara ayah. Siapa saya ini ayah? Maka firman Tuhan menyatakan kepada kita, karena ayah ini adalah imam di tengah-tengah keluarga. Ini pendetanya. Setiap rumah itu gereja mini. Nah,
Nah, kalau saya tanya, siapa pendetanya? Itu ayahnya. Dia juga seorang yang ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin bagi keluarga. Dia juga ditetapkan Tuhan untuk mencari nafkah buat keluarga. Maka mari kita hormati ayah, saudara, yang ditetapkan Allah. Kita dapat lihat the provider, the protector, the punisher. Dia yang berhak untuk mendisiplin dalam hidup kita ini. Dia juga diminta Tuhan untuk menjadi pattern, model, teladan buat anak-anaknya. Dia the priest, imam dalam keluarga. Apakah sudah cukup yang saya tulis? Belum. Peran ayah begitu pentingnya di dalam. Kita bisa tambahkan mungkin apa? Advisor, apalagi teacher dalam hidup kita ini, apalagi a hero. Kalau mau tahu siapa yang mau bersedia bahkan sampai mati untuk kita, itu ayah kita. A guide yang selalu mau membimbing, a friend, teman yang paling akrab, sahabat kita. Dan bisa kita teruskan ya. Setelah maka mari kita sambut Agustin ini. Mari kita rayakan keberadaan ayah yang dianugerahkan Tuhan, rahmat bagi kehidupan manusia. Amin.